Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kakak Kare. Nah, kali ini kakak bakal ngebahas contoh soal SNBT khususnya untuk subbab penalaran umum yang kemarin baru diupdate di website BP3 tanggal 24 November 2022. Nah, untuk penjelasan soalnya, yuk langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, di soal yang pertama ini ya, ini kita nanti akan baca dulu teks yang di atas. Dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan untuk masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20% sampai dengan 30% setiap tahunnya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin untuk menjadi asumsi yang mendasari argumen tersebut? Jadi, asumsi itu teman-teman tahu nggak? Asumsi itu adalah dugaan ya atau pendapat. Nah, mana nih pendapat yang mendasari argumen ini ya? Atau alasan ini gitu. Jadi di atas itu menjelaskan bahwa katanya akhir-akhir ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan itu makin meningkat ya, sehingga efisiensi dari bahan bakar itu dapat ditingkatkan gitu kan. Nah, mana nih yang mendasari argumen ini, kira-kira pendapat mana? Yaitu adalah opsi yang C, teman-teman. Kita baca dulu ya. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Nah, ini asumsi kan ya. Jadi orang-orang berasumsi dulu nih. Oh, katanya keadaan masyarakat itu kesadaran untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh argumen ini ya. Bahwasannya di sini faktanya memang dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan itu banyak digunakan oleh masyarakat gitu kan. Ya, dengan pemanfaatan ini konsumsi bahan bakar mampu mendatangkan efisiensi 20 sampai 30%. Jadi asumsi yang paling tepat untuk mendasari argumen di atas adalah opsi yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Apabila sudah siap panen, jeruk akan terasa empuk jika ditekan ya. Kulitnya berwarna kuning langsat dan jika tergores keluar aroma yang wangi gitu ya. Nah, hal-hal tersebut membuat nilai jeruk semakin tinggi ya. Jadi tadi ini menjelaskan bahwa jeruk yang sudah dipanen ada ciri-cirinya, kemudian hal tersebut membuat nilai jeruk semakin tinggi. Kemudian di bawahnya ada statement jika itu kan berarti andaikan gitu ya. Buah jeruk terasa keras, kemudian berwarna hijau ya, dan tidak mengeluarkan aroma, mana kesimpulan yang benar? Nah, di sini kita bisa lihat opsinya. Yang paling tepat jelas adalah opsi yang A ya. Kenapa? Karena statement di sini itu bertentangan dengan statement yang sudah dijelaskan di atas. Bahwasannya jeruk yang sudah siap dipanen itu akan terasa empuk jika ditekan. Kemudian kulitnya itu berwarna kuning langsat dan jika tergores aromanya wangi. Nah, ini ada 3 statement yang semuanya bertentangan dengan kalimat yang di atas gitu ya, dengan teks yang di atas. Kulitnya keras, berwarna hijau dan tidak mengeluarkan aroma. Nah, jelas ini merupakan kebalikan ya atau negasi dari yang di atas gitu ya. Jadi simpulannya jeruk belum siap dipanen gitu ya. Nah, ini soal yang terakhir ya. Jadi di sini ada tabel yang menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal pada ujian bahasa Indonesia yang dilaksanakan dalam 5 gelombang. Pada gelombang berapa persentase kelulusan tertinggi terjadi? Nah, jadi untuk mencari persentase tertinggi tinggal kita bandingkan saja yang lulus dengan yang gagal ya. Di gelombang 1 ini 26/14, di gelombang kedua itu 28/12, gelombang ketiga 32/28, ini 25/15, kemudian ini 14/16. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil yang besar itu, ini nanti kan tinggal dikali 100% semua ya gitu. Nah, ini 100%-nya kita abaikan saja, nggak usah kita kalikan 100%,
Karena kan semuanya sama ya, kita bandingkan ini, kita hilangkan saja. Tinggal kita bandingkan untuk mendapatkan hasil yang besar. Ingat ya, pembilangnya harus besar, penyebutnya yang bawah harus kecil ya, pembaginya harus kecil. Nah kalau kita lihat antara opsi yang A dengan yang B ya, gelombang 1 dengan 2, jelas yang A ini salah ya, dia lebih kecil. Karena atasnya lebih kecil, bawahnya lebih besar ya. Ini kita eliminasi aja. Kemudian untuk yang lain ya, kita bisa lihat juga. Nah untuk yang D juga ya, ini kita lihat pembilangnya lebih kecil, tapi penyebutnya lebih besar. Ini juga kita eliminasi teman-teman ya. Nah kemudian untuk yang opsi E juga jelas ya, ini lebih kecil 14, kemudian bawahnya lebih besar dibandingkan yang B ya, kita bandingkan terhadap B dulu. Jadi ini masih kalah sama B. Nah sekarang kita tinggal bandingkan antara yang B dengan yang C. 28/12 dengan 32/28. Nah ini kalau kita lihat selisihnya teman-teman ya, ini selisihnya cuma 4 logikanya gitu ya. Sedangkan ini selisihnya jauh banget nih, berapa nih? 16 ya. Jelas untuk penyebutnya ini ya lebih besar nih ini ya, yang kanan itu lebih besar penyebutnya, jadi sangat jauh sekali. Jadi dapat disimpulkan sebetulnya menggunakan logika itu jelas opsi yang B yang paling besar ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ragu, silakan dihitung lagi, nanti 28/12 itu pasti menghasilkan 2, ya 2 lebih gitu kan, karena 2 dikali 12 itu 24 gitu kan, ini lebih 28. Sedangkan kalau misalkan 32 dibagi 28 itu menghasilkan 1, jadi jelas yang paling besar ya persentase lulusnya itu adalah yang gelombang kedua. Oke, jadi itu ya soal-soal SNBT khususnya untuk penalaran umum ya yang kakak dapatkan di update BP3 tanggal 24 November. Jadi tadi ada 3 soal yang sudah kakak uraikan. Yang pertama dan kedua itu penarikan kesimpulan ya, secara induktif maupun deduktif. Kemudian yang terakhir ini adalah soal penalaran hitungannya gitu ya. Jadi untuk PU sendiri nanti terbagi 3, ada penarikan kesimpulan induktif, deduktif, dan kuantitatif. Untuk soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa. Just to the best.